Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sidang jemaat hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Ketenangan kita bukan datang dari harta, dari pekerjaan, dari keluarga atau dari apapun, tidak. Itu semuanya adalah tambahan yang Tuhan berikan. Tetapi ketenangan sejati kita adalah karena Tuhan, karena pribadi Tuhan sesungguhnya. Baiklah kita pada saat ini, kita mau datang kepada Tuhan dalam setiap apapun juga, bukan hanya saat ini. Kita mau betul-betul bersandar, meminta supaya Tuhan memegang kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami bersehati datang beribadah kepadamu Tuhan. Di ruangan online ini dimanapun kami berada, bersama siapapun kami saat ini berada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Apapun keadaan kami percaya Tuhan tetap menuntun langkah kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa bersungguh-sungguh beribadah. Supaya hidup kami diubahkan, dikuatkan, dan ditenangkan. Karena Tuhan yang memberikan ketenangan kepada kami. Kami siap untuk menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Tuhan tetap dekat, tanganku dipegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku
Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami berada di tengah-tengah goncangan-goncangan dunia yang Tuhan kehendaki untuk kami tetap percaya kepadamu. Pandangan kami bukan kepada yang lain. Firman-Mu tunggal menjadi kekuatan, menjadi kiblat hidup kami. Engkau menuntun terus kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Walaupun dunia terus mengalami goncangan-goncangan, kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang menenteramkan hidup kami. Untuk kami makin dekat kepada Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan semakin dekat dari waktu kami percaya. Kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Tuhan, kuasai hamba-Mu, para imam, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Roh Kudus tetap memimpin hidup kami. Terpujilah Tuhan, doa dan syukur, dan kami mulai mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita yang melampaui segala akal, memenuhi hidup kita. Saudaraku di dalam Tuhan, sungguh kondisi situasi seperti ini tidak kita kehendaki. Tetapi perjalanan hidup kita harus melewati yang seperti ini, pandemi, dan mungkin ada bencana-bencana yang lain yang kita tidak tahu. Tapi kita persiapkan hidup kita di tengah krisis multidimensi ini. Bagaimana pandangan hidup kita? Tetapkah pandangan hidup kita kepada firman Allah yang dulu kita dengarkan, yang dulu memerdekakan hidup kita, dan sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai hidup kekal itu kita capai bersama-sama. Ya, di tengah krisis multidimensi ini, kebersamaan kita terganggu, ya, pesta nikah terganggu, bisa jadi keluarga juga terganggu, makan sendiri-sendiri, tidur sendiri-sendiri, dan banyak hal lain. Pengusaha juga terganggu, pekerja juga terganggu. Ya, semua lini kehidupan terganggu. Namun malam ini sebagai rujukan untuk kita tetap dekat dan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seorang imam dalam perjanjian lama yang menggubah Mazmur 73, menginspirasi kita. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah krisis yang menghancurkan segala perkara ini. Menghancurkan kesehatan, menghancurkan keuangan, menghancurkan perdagangan, dan lain sebagainya. Apa yang digubah oleh seorang Imam Asaf ini dalam pemerintahan Raja Daud, sehingga kita tetap pada kondisi mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Oh puji Tuhan. Kita akan membaca Mazmur 73. Saya minta dibacakan ayat yang kedua mulai. Ya, ayat yang kedua mulai. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Terima kasih.
Di tengah-tengah krisis seperti ini, para imam, anak-anak Tuhan melihat sesuatu yang kontras. Bagaimana saya harus mempertahankan hidup yang bersih, hati yang tulus, sementara orang-orang fasik, mereka mujur, mereka tidak kena sakit, sehat tubuh mereka, tidak mengalami kesusahan manusia, tidak kena tulah dan lain sebagainya. Kondisi imam melihat data seperti ini. Imam Asaf menyatakan, sedikit lagi kakiku tergelincir. Perjalanan hidup kita memang kita tidak menghendaki situasi kondisi seperti ini. Kita menghendaki dapat beribadah seperti tahun-tahun yang telah lalu. Tetapi kondisi ini adalah fakta yang harus kita hadapi. Bagaimana Asaf menemukan jawaban-jawaban ini? Coba sekali lagi ayat yang kedua diulangi. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris tergelincir. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah Imam Asaf ini. Mengapa ia tergelincir? Sedikit lagi ia tergelincir. Karena kecemburuan melihat dunia luar. Sementara dia menjadi imam-imam kudus yang dipilih, yang diseleksi, yang ditatar begitu rupa. Tetapi pandangannya melihat real data dari luar. Ya, melihat orang-orang fasik. Ia tidak melihat Allah yang ia layani. Ia tidak melihat Tuhan yang mengasihinya. Sehingga perjalanan Asaf nyaris tergelincir. Bisa jadi jemaat GKGA, saya kalau melihat dunia luar, kita juga akan mengalami goncangan iman. Barangkali kita malas lagi beribadah. Tetapi kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu dinyatakan benar pada gubahan lagu ini oleh Imam Asaf ini. Bagaimana ia meneruskan, bagaimana ia melihat jawaban apa yang ia peroleh sebagai imam-imam Allah yang maha tinggi. Ia tidak berputus asa, berhenti melihat kegemuan, melihat kemujuran orang fasik. Ya, ia tetap menjadi imam, ia tetap dekat dengan Tuhan. Pada akhir dari cerita ini, coba dibacakan pada Mazmur 73 pada ayat yang ke-13 mulai. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya, terima kasih. Coba bayangkan imam Allah yang maha tinggi. Setiap pagi mestinya kan kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Tetapi ini tiap pagi kena tulah. Tiap pagi kena hukuman. Oh puji Tuhan. Ayat yang ke-15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. 16 dan 17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Terima kasih. Inilah
yang harus menjadi pedoman hidup iman para imam dan seluruh jemaat, bahwa jawaban dari segala proses kehancuran itu bukan pada dunia luar, bukan pada motivator, bukan psikolog, tetapi masuk ke tempat kudus Allah. Apa yang ia jumpai ketika Asaf mencoba dengan pikirannya sendiri, tidak sanggup pikiran dan perasaannya untuk menjawab, tiap pagi aku kena tulah, tiap pagi aku kena hukuman, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Ada apa tempat kudus Allah? Satu yang pertama ia jumpai adalah pelita emas. Firman-Ku pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan benda yang kedua adalah mezbah roti sajian. Kebenaran itu harus menumpuk di dalam ruangan hati kita. Ya. Yang ketiga, penyembahan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, kerendahan hati, pandangan yang benar, dan hati yang bersih. Itulah jawaban yang sesungguhnya untuk seluruh jemaat GKGA, untuk seluruh imam-imam, gembala, penatua, majelis, seluruh keluarga besar jemaat GKGA harus memiliki pandangan yang benar. Satu lagu legendaris, barangkali 30 atau 40 tahun yang lalu lagu ini terakhir di gereja dinyanyikan. Apa itu lagunya? Syair yang sedikit saya ingat, ya, katakan begini: jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Inilah lagu yang turut membuat jemaat dimanapun berada yang menyanyikan lagu ini, pandang terus pada Yesus, dinyanyikan berulang-ulang. Dan lagu ini turut membuat kita berhikmat, turut membuat kita yang dulu kita miskin sehingga memperoleh kekayaan, yang dulu tidak berhikmat sehingga kita berhikmat, yang dulu jauh dari Allah tetapi pandangannya ditujukan kepada Yesus, maka menjadi imam-imam yang maha tinggi, imam-imam Allah yang maha tinggi, menjadi hidup yang mulia, baik secara materi maupun secara rohani. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Ketika ada goncangan, ketika krisis multidimensi ini mendera manusia di bawah kolong langit ini, pandang terus pada Yesus. Ya, kuantitas perjamuan kudus berkurang dari 3 kali, Selasa, Jumat, Minggu, ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Barangkali kalau saudara hitung-hitung jutaan kali, 3 kali ibadah dalam seminggu, berapa puluh tahun saudara beribadah kepada Tuhan. Sekarang ini cuma sekali. Bagaimana ini? Apakah saudara protes? Ayo kita adakan perjamuan kudus lagi 3 kali setiap ibadah. Saudara, saya mendapatkan pengertian dari ayat-ayat yang saya pelajari ini. Tentunya berkat doa-doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang paling penting
di sini esensi dari perjamuan Tuhan itu praktek untuk mengingat kematian Tuhan itu di dalam ibadah kita. Ya, bukan lagi kuantitasnya, tetapi kualitasnya yang kita tingkatkan. Seperti yang telah Bapak Ibu lakukan. Bagaimana krisis ini menghancurkan, mendera seluruh jemaat, sebagian jemaat pada tahun yang lampau. Seluruh jemaat bersama-sama, bahu-membahu membentuk tim peduli DJKJ untuk membagi sembako dan plus-plus. Ya, ketika tim ini sudah menyelesaikan tugasnya, ternyata COVID-19 terus dan makin merajalela. Dan tahun ini ada tim lagi, tim reaksi cepat untuk menyediakan obat-obatan bagi jemaat yang terpapar. Saudaraku, saya percaya seluruh jemaat, seluruh jemaat baik dalam negeri, baik yang ada di luar negeri, saya melihat bahu-membahu membawa donasi, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi inilah kebersamaan dalam satu tubuh Kristus. Yang lain menangis, yang lain juga ikut berduka, yang lain terpapar, semuanya ikut membagi kasih. Itulah esensi satu tubuh. Kuantitas dari perjamuan Tuhan berkurang, tetapi cara kita melihat tubuh Kristus, tujuan hidup kita, ingat tubuh Kristus yang terkapar penyakit. Sehingga saudara bukan lagi ibadah liturgi yang sekarang ini masih terganggu secara fisikal, tetapi secara rohani, esensinya saya melihat seluruh jemaat dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan hati yang bersih, bahu-membahu membawa donasi. Ada yang mengantar obat-obatan, ada yang mengatur resep ilmu kesehatan, ada yang mengatur keuangan dan seterusnya. Inilah esensi ibadah yang sejati. Mendatangi yatim piatu, janda-janda dalam kekurangannya telah dipraktekkan oleh seluruh jemaat GKGA. Ini membuat saya ketika saya mempelajari gubahan lagu Imam Asaf ini, saya melihat seluruh jemaat masih tetap memandang Kristus. Dia yang mati di atas kayu salib menjadi pegangan kita. Iman kita menjadi kuat sekalipun tubuh ini terpapar. Memang ketika terpapar di awal bulan Juli yang lalu, saya punya gejala. Ya, lidah tidak dapat merasa. Hidung tidak dapat mencium, temperatur atau suhu badan 38,7, turun-turun 7,5. Kemudian batuk, flu, pilek. Ya, tapi fisik saya tidak lemah. Nah, fisik saya masih bisa mengayuh sepeda. Pagi 3-5 kilo, sore 3-5 kilo. Tapi saya tidak dapat menikmati nasi rawon, soto daging, tidak bisa. Semuanya seperti nasi putih dicampur air. Rasanya anyep begitu orang Surabaya mengatakan. Tetapi gizi itu tetap harus masuk dalam tubuh saya. Demikian jemaat
GKGA yang dikasihi Tuhan, apapun krisis ini terjadi, masukkan gizi firman Tuhan di dalam pengertian kita, dalam perasaan kita, dalam batin kita, menjadi kekuatan untuk menangkal, bukan untuk menangkal COVID. Ya, kalau COVID kita punya obat-obatan, tetapi yang penting saudara sekalian, pada ayat yang pertama dan yang kedua dari Mazmur 73, tolong dibacakan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Terima kasih. Inilah jawaban yang sesungguhnya. Tuhan Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, bagi mereka yang rendah hati. Baik, Tuhan itu baik. Keadaan apapun saudara alami, kedukaan dalam rumah tangga, asal ketulusan dan kebersihan hati kita, itu Tuhan baik. Tuhan mengasihi kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi masa depan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa kita melihat Musa. Musa diangkat menjadi anak putri Fir'aun. Kerajaan Mesir yang kaya raya, dididik dalam pendidikan Mesir. Begitu rupa kekayaannya yang luar biasa mendewasakan Musa dalam ilmu Mesir. Tetapi Musa tidak memelekatkan diri pada kekayaan Mesir. Tetapi Musa dengan tulus hati, dengan bersih hati, dengan kerendahan hati, dengan pandangan jauh ke depan, ia ikut menderita bersama-sama umat Allah. Ini yang luar biasa yang saya peroleh dari gubahan Mazmur 73 ini. Betapa Musa yang memiliki kenikmatan hidup, kekayaan dan kemudahan, fasilitas dalam kerajaan Mesir, dia tinggalkan, ia rela bersama-sama umat Allah di dalam menyusun strategi untuk pulang ke negeri perjanjian. Oh, luar biasa. Apapun juga saudaraku, kita didera oleh COVID ini, tetap pandangan kita jangan salah orang lain. Tidak ada gembala yang sempurna, tidak ada penatua yang sempurna, tidak ada majelis yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Semuanya dalam proses pembenahan oleh firman Allah. Ya, anak-anak yang terlalu berani kepada orang tua, dalam nama Tuhan mintalah maaf kepada orang tuamu, supaya kuasa Allah mengasihi ketulusan, kebersihan hatimu. Jemaat-jemaat tidak lagi memandang salah gembala, tidak memandang salah jemaat, tidak memandang salah orang lain, tetapi memandang salib Kristus, kematian Kristus. Dia pandang harus menjadi satu-satunya kiblat untuk kita menuju Yerusalem yang baru, bukan perkara-perkara yang lain. Oh, puji Tuhan. Mazmur 73 ayat yang ke-23. Tetapi aku tetap di dekatmu,
engkau memegang tangan kananku. Terus, Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. ya 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Ya, terus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. 27, 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. 28. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Oh, puji Tuhan. Tuhan baik. Imam Asaf memilih ia tetap dekat kepada Allah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Mungkin keuangan habis, ya, kesehatan habis. Ambil tetap keputusan yang tepat. Mengikut Yesus itu keputusanku. Ya, oh Tuhan baik. Mengikut Tuhan itu keputusanku. Tetap untuk dekat kepada Allah. Allah mau membuat mujizat yang besar sekalipun tubuhmu terpapar ataupun terkapar. Kalau saudara tidak pernah sakit, saudara tidak pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Gereja kita adalah Kristus Gembala, Kristus ajaib. Adakah seluruh jemaat mengalami keajaiban penggembalaan Kristus? Lihat apakah saudara dekat atau menjauh. Ya, saudara dekat, maka saudara sekalipun terkapar, saudara disembuhkan, saudara dapat menceritakan keajaiban, perbuatan, karya Tuhan dalam tubuhmu, dalam perjalanan hidupmu, tidak tergelincir, tetap kuat di dalam segala sesuatu. Oh, kita tetap berlomba dengan semangat. 45 tahun yang lalu, jemaat GKGS semangat untuk mengasihi antar anggota tubuh Kristus. 2021 tetap berlomba dengan baik seperti yang nyata yang saya melihat, bahu membahu untuk mengunjungi orang-orang sakit. Dalam Matius 25 dikatakan Tuhan mengumpulkan kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Kepada yang di sebelah kanan Tuhan berfirman, ketika aku lapar, engkau memberi aku roti. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Ketika aku dalam penjara, engkau datang kepadaku. Domba-domba yang di sebelah kanan itu berkata, kapan Tuhan aku berbuat seperti itu ketika engkau lapar? Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyiapkan ini dalam perenungan hari demi hari sampai larut malam, saya tergetar. Perbuatan tangan kasih saudara yang dilandasi dengan ketulusan, kerendahan hati dan hati yang bersih, menyediakan obat-obatan, menyediakan resep, menyediakan tenaga, pikiran, menyediakan mobil, menyediakan donasi.
Saudara bukan berbuat kepada manusia. Saudara berbuat kepada Tuhanmu. Haleluya. Haleluya. Ditinggikan nama Tuhan. Saudara dimuliakan bukan oleh manusia. Saudara ditinggikan bukan oleh gembala, bukan oleh penatua, tetapi tangan kanan Tuhan sendiri yang mengangkat saudara. Sebab itu jangan lelah, tetap kerjakan apa yang kudus, apa yang benar. Tetap kerjakan itu. Jangan lelah sampai Tuhan datang. Mengakhiri firman Tuhan pada petang ini. Satu lagu untuk memeteraikan, nyanyikan dengan kekuatan, dengan segenap hati, jiwa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh haleluya. Ditinggikan Kau Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan kepada Allah. Mata kita tertuju kepada Dia. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bersama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Silakan yang mau berlutut, yang mau berdiri, yang mau duduk untuk menyembah Tuhan. Di jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Musik mengiringi penyembahan kita kepada Tuhan Allah kekuatan kita. Oh, bersyukur Tuhan. Firman-Mu terus menuntun kami, membawa kepada sukacita
sukacita surgawi di tengah-tengah krisis dunia ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus menuntun langkah kami, perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami tetap di dekat-Mu. Kami tidak berani menjauh Tuhan. Kami butuh belas kasihan-Mu. Engkau telah menuntun orang-orang mulia. Engkau telah menuntun Yusuf di Mesir. Engkau menuntun Musa. Engkau menuntun Abraham. Engkau menuntun para rasul. Kami mau Engkau tetap menuntun kami Tuhan dalam kerendahan hati dan kelembutan hati-Mu. Terus menghiasi seluruh jemaat penggembalaan yang berpuluh-puluh tahun beribadah kepada-Mu. Engkau tidak pernah tinggalkan Tuhan. Engkau tetap mengasihi. Engkau nyatakan firman-Mu, Engkau mengasihi. Terima kasih Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Ya, Engkau mendengar penyembahan kami dari tubuh yang rapuh ini Tuhan. Engkau mendengar segala permohonan doa. Engkau mendengar penyembahan. Engkau mencium aroma manis dari tubuh fana jemaat-Mu yang Kau didik bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Mereka tetap ada di sini. Mereka tetap satu hati. Mereka tetap satu roh. Mereka tetap di bawah bimbingan roh kebenaran untuk melihat datangnya Tuhan kembali. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesabaran-Mu. Banyak kami yang berbuat salah, tetapi Engkau tidak mendepak kami Tuhan. Engkau tunjukkan tangan-Mu yang berlubang. Banyak kami yang gagal. Banyak kami yang marah atas situasi kondisi ini. Tetapi Engkau dengan lembut berfirman dan memanggil kembali untuk tetap dekat dengan Tuhan. Ya, mujizat-Mu Engkau nyatakan lewat kuasa-Mu Tuhan. Engkau mendampingi anak-anak kecil sekolah minggu
yang diajari orang tua mereka. Engkau mendampingi anak-anak muda remaja untuk tetap melihat Tuhan sebagai sumber kekuatan. Engkau melihat orang-orang lanjut usia yang berharap kemurahan Tuhan. Tuhan nyatakan, kami tetap dekat dengan Tuhan. Kami tidak undur, kami tidak menjauh Tuhan. Kalau ada yang menjauh, Tuhan, kasih-Mu yang ajaib mengembalikan kembali pada tempat penggembalaan, supaya mereka tahu Engkau tidak meninggalkan. Kuasa-Mu yang mulia itu menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan umat-Mu. Ya, umat-Mu tidak menoleh salah orang lain. Umat-Mu tetap memandang salib-Mu. Umat-Mu menyadari bahwa tubuh fana ini adalah bait Roh Kudus-Mu. Ada firman-Mu Tuhan tinggal dalam hati kami yang terus menghibur, terus memberi kekuatan, terus memberkati perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Glory bagi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau tetap mengasihi. Engkau tetap mendekati orang-orang yang remuk hatinya. Ya Tuhan, mereka membutuhkan belas kasihan. Tuhan sudah menyatakan lewat firman-Mu, lewat gubahan Mazmur Asaf, Engkau mengasihi orang yang lembut hati. Engkau mengasihi orang yang rendah hati. Engkau mengasihi orang yang tulus hati. Sekalipun kami tergoncang, Engkau Tuhan yang melatih kami. Engkau membuat kaki kami kuat. Firman-Mu membuat iman kami bangkit untuk mengalahkan segala perkara. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menyadarkan kami Tuhan ada dekat. Tuhan memegang tangan kanan kami. Tuhan yang memberkati anak-anak. Tuhan memberkati remaja kaum muda. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Terpujilah Tuhan, menjadi kekuatan hidup kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku, firman-Mu.
waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami punya pikiran Engkau jauh ketika krisis ini mendera, tetapi sesungguhnya janji firman-Mu, Engkau ada dekat dengan orang yang tulus hati. Engkau turut serta dengan orang-orang yang remuk hati. Engkau mengasihi orang yang rendah hati. Engkau tetap memegang tangan orang-orang yang hatinya bersih. Apapun yang mendera umat-Mu saat ini, Tuhan, Engkau dapat kami raba. Ya, senyum-Mu kami dapat melihat lewat firman-Mu. Terima kasih buat penghiburan Roh Kudus. Di tengah-tengah duka, Engkau sumber sukacita abadi. Terima kasih Engkau tidak meninggalkan seluruh jemaat penggembalaanmu. Tetap ada di sebelah kanan-Mu Tuhan. Perbuatan-perbuatan kasih yang ditunjukkan untuk kebersamaan lewat tim peduli COVID GKGA, tim peduli DJKJ, Engkau menyertai mereka. Ya, mereka menerima berkat bukan untuk dinikmati sendiri. Ya, untuk anggota tubuh-Mu yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang dapat mata kami lihat, yang dapat kami kecap, yang dapat kami cium aroma kebaikan Tuhan untuk domba-domba-Mu yang tidak pernah Engkau tinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Bapak Ibu Gembala Pendeta Paulus Budiono bersama keluarga besar hamba-Mu, seluruh penatua bersama keluarga, majelis imam-imam bersama keluarga, keluarga besar jemaat GKGA di mancanegara. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, studi anak-anak mereka semua. Tuhan mendengar permohonan mereka minta tolong. Tuhan yang mengabulkan. Memberkati anak-anak kecil sekolah minggu, remaja kaum muda. Memberkati STT Tabernakel Indonesia dan seluruh alumni untuk tetap menjadi terang dan garam dunia. Karena untuk itulah Tuhan kami dipanggil
untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bukan perbuatan manusia kami. Kami tidak berguna. Tuhanlah yang membuat hidup kami berharga. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Syukur buat firman-Mu. Syukur buat Roh Kudus-Mu. Syukur buat urapan-Mu. Terus Tuhan Engkau memakai seluruh imam-imam, gembala, penatua untuk memberitakan Tuhan ajaib, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang menolong umat-Nya. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang mulia dari Allah Bapa kita, persekutuan Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Dia yang naik ke surga dan yang akan datang kembali menyambut gerejanya yang sempurna. Persekutuan Roh Kudus-Nya memimpin dengan kuasa Roh kebenaran supaya hidup kami kedapatan tidak bercacat celah di hari Tuhan datang kembali. Doa dan syukur ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Kepala Gereja, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.